Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Reza Arcadia. Nah, untuk episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang mengapa tato itu masih terasa gatal walau sudah sembuh. Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini. Check it out. Jadi kemarin ada yang memberitahu saya bahwa di salah satu forum atau grup tato itu sedang ramai membahas kenapa sih tato itu masih terasa gatal walau sudah sembuh, dan akhirnya banyak bermunculan jawaban-jawaban yang kurang benar dan akhirnya malah menakut-nakuti seseorang. Jadi di sini saya ingin membenarkan atau mengklarifikasi bahwa apa sih penyebabnya, jadi biar tidak jadi momok atau menjadi sebuah ketakutan besar, padahal itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Nah, tapi di sini saya masih kurang paham ya, yang dimaksud gatal setelah sembuh itu yang seperti apa, atau gatalnya itu waktu proses pengelupasan, atau setelah ditato 1 tahun masih gatal, atau bagaimana. Tetapi saya akan mencoba menjawab dan menganalisa. Nah, kalau gatalnya karena proses pengelupasan tato itu hal yang wajar, karena karena namanya kita berganti kulit itu biasanya akan memunculkan gatal pada kulit, jadi itu adalah hal yang wajar. Lalu yang analisa kedua, kemungkinan yang dimaksud gatal itu adalah setelah lama, dari misalkan tato itu sembuh dalam jangka waktu lama, misalkan lebih dari 2 bulan, mungkin bisa setahun. Jadi masih kan, kalau mungkin seharusnya orang yang sudah punya tato itu maklum kalau gatal pas pergantian kulit itu, pas kulit melupas itu, saat tato sembuh itu gatal itu maklum, wajar. Tapi mungkin yang dimaksud pertanyaan sini adalah gatal setelah lama, jangka waktu tertentu. Nah, itu apa penyebabnya? Jadi banyak yang menjawab penyebabnya jarum nggak steril lah dan lain-lain, tintanya yang jelek, dan padahal enggak. Biasanya tato gatal setelah sembuh itu penyebabnya adalah tintanya kedalaman. Jadi itu pernah saya bahas kayaknya di video lupa, tapi kayaknya sudah sering, malah bukan cuma pernah, bahwa tato jika terlalu dalam memasukkannya itu akan menyebabkan gatal di dalam tubuh. Jadi gatalnya itu terkadang tidak bisa digaruk, jadi kayak di dalam kulit, tapi terkadang juga bisa digaruk, tapi jika digaruk maka akan jadi bentol kulitnya. Jadi tato terlalu dalam itu biasanya terjadi saat di gambar liner atau garis. Jarang ada tato, malah kayaknya nggak mungkin bisa tato itu terlalu dalam di bagian shading atau blocking warna. Karena apa? Karena jika memakai melakukan shading atau blocking warna, biasanya memakai jarum yang kayak magnum gitu, itu jika terlalu dalam itu malah akan sobek. Jadi kemungkinan kecil jika tinta masuk terlalu dalam saat melakukan blocking atau shading, karena bentuk jarumnya itu lebar. Jadi ketika dia masuk terlalu dalam gitu, dia akan menyobek. Nah, akhirnya nanti jadinya kalau tatonya itu kayak berair atau bonyok atau apalah bahasa, pokoknya kalau tatonya itu setelah 2 hari dia berair, bonyok, kayak ada nanah-nanah keluar itu karena kulitnya sobek, atau bahasa tatonya itu overworking, jadi kita terlalu berlebihan. Tapi intinya itu kulitnya sobek atau bonyok atau
hancur atau apalah bahasa, pokoknya itu intinya itu karena jarum kedalaman kita masukinnya memakai jarum magnum, goresnya terlalu cepat, pokoknya ada banyak hal dan itu sudah pernah saya bahas. Nah tapi kalau untuk jarum liner itu sangat bisa terlalu dalam karena bentuk jarum dia meluncip, jadi dia masuknya itu langsung dalam itu bisa. Nah makanya kemungkinan kalau tato kalian itu garisnya dia waktu sembuh itu garisnya melebar, jadi garisnya itu nggak bisa rapi. Ciri-ciri garis tato kedalaman itu dia garisnya melebar, jadi melebarnya itu nggak rata ya, bukan karena garisnya lebar karena memang ingin dibikin lebar, tapi dia itu garisnya melebar itu nggak rata, jadi kayak kiri ke apa ya, pokoknya beda lah. Jadi kok tinta nanti pasti kalian bisa menemukan salah satu ciri yang tato kedalaman itu garisnya itu lebar banget tapi nggak rata, jadi kayak pinggirnya itu nggak rata dan agak sedikit blur di pinggir, jadi tengahnya garis intinya tegas tapi di sini ada kayak sedikit nggak rata dan blur. Nah, lalu kedua biasanya kalau garis kedalaman itu dipegang itu dia agak jendol, agak kasar, tapi itu nggak apa-apa, wajar namanya garis. Makanya aku bilang kenapa garis itu kalau kedalaman wajar, karena itu jarumnya itu kan lancip kalau jarum liner, jadi kadang kita memasukkannya mantep terlalu dalam akhirnya kedalaman. Nah salah satu efek jarum kedalaman itu adalah suka gatel tiba-tiba. Jadi kalau tahu tatonya gatel itu bukan karena tidak steril atau tintanya, tetapi karena efek dari kedalaman. Jadi kalau jarum tato masuknya terlalu dalam itu maka nanti kadang tatonya itu kan terasa gatel. Kadang gatel bisa digaruk atau kadang dia digatal di dalam yang tidak bisa digaruk. Jadi seperti itu. Tapi kalaupun gatal, tatonya jangan digaruk, karena kalaupun bisa digaruk itu jangan digaruk. Karena kenapa? Karena nanti kalau tatonya digaruk itu maka nanti tatonya akan jadi bentol, apa yang melentung. Jadi jangan digaruk. Cara ngobatin kok gatal jadi tahan aja, karena itu pasti nggak gatalnya itu nggak anu banget atau nggak terlalu lama, cuma sebentar. Kalau nggak dikasih balsem ataupun yang intinya yang biar menghilangkan gatal bisa dikasih balsem atau ditepuk-tepuk. Jadi jangan digaruk kalau gatal, dan itu nggak apa-apa. Jadi bukan karena nanti efek samping ke belakangnya gimana mas, takutnya ini kenapa, enggak, itu memang ya biasa gitu. Jadi kalaupun gatal di dalam itu biasanya nggak selalu gatal, jadi gatalnya tuh datangnya tiba-tiba, dari gatalnya datangnya tiba-tiba. Saya juga ada tato kedalaman di sini. Dulu awalnya tuh sering gatal, tapi sekarang udah beberapa tahun ini nggak merasa gatal lagi. Jadi memang itu datangnya tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Jadi aku juga nggak tahu apakah itu bisa sembuh dengan dirinya atau enggak, kurang tahu. Tapi saya sudah ada kali 5 tahun ini nggak merasa gatal sama sekali di tato. Tapi awal bikin dulu setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali pasti gatal di bagian tatonya, dan itu di bagian yang garisnya tebal atau kasar. Nah itu berarti tandanya kedalaman. Makanya kenapa saya bisa cerita begini, bisa ngomong gini, karena memang saya pernah mengalami. Makanya saya bisa men-sharing, membagikan info kepada teman-teman agar valid, agar tidak terjadi momok atau ketakutan. Makanya kadang tuh saya agak miris ya. Jadi orang kadang tuh bertanya itu mencari solusi. Nah yang menjawab itu nggak tahu atau asal ngomong, akhirnya menjadikan momok atau ketakutan orang bahwa kayaknya seperti ini. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau memang kalian tidak tahu, jangan asal ngomong, cukup menyimak atau ya menjawab gak tahu aja atau gimana. Jadi jangan asal ngomong gitu, hasil nanti dia akan jadi penyebaran hoax, akhirnya banyak ketakutan yang muncul. Kita kan juga nggak tahu, siapa tahu si orang yang membaca itu terlalu memakai hati, akhirnya percaya dan akhirnya dia takut, akhirnya dia menyalahkan orang lain yang nato dan lain-lain, akhirnya jadi masalah, akhirnya jadi fitnah ya kan. Jadi mending kalau nggak tahu kita coba diem aja dan bertanya yang lebih paham. Jadi jangan andaikan aja, jangan misalkan, jangan kemungkinan atau jangan. Jadi jawablah berdasarkan pengertian. Jadi kalau nggak tahu jawab nggak tahu, tapi jangan menimbulkan menimbulkan prediksi yang jauh dari kebenaran. Nanti alhasil jadinya berita hoax yang akan merugikan orang lain kan. Nanti bisa jadi malah mereka berantem sama si pembuat tatonya padahal itu hal sepele, akhirnya terjadi fitnah bahwa nato sama si ini gini penyakitan dan lain-lain, akhirnya jadi seniman tatonya itu jadi namanya jelek, padahal itu bukan sesuatu yang benar, bukan jadi sesuatu yang fatal.
dan kasihan malah. Jadi seperti itu. Jadi saya ini mengklarifikasi bahwa itu hal yang biasa di dunia pertatuan kalau jarum kedalaman. Apalagi yang baru belajar. Kadang yang udah jago pun bisa terjadi masuknya tindak kedalaman. Jadi apalagi yang masih belajar. Jadi itu hal yang wajar dan tidak ada efek samping kesehatan ke depannya. Karena saya juga punya dulu. Dibikin zaman dulu kan masih belajar semua belum canggih. Jadi ya itu tidak ada, sampai sekarang pun tidak ada efek yang buruk, tidak ada. Jadi itu bukan masalah besar. Oke teman-teman, saya rasa cukup di kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten yang membahas tentang tato dan semacamnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.